nongkrong pas lagi jalan gitu nunduk. Nunduk. Lah, ada Yosobi. Enggak, salah. Ada diletakin. Ada gelang kru. Gelang kru. Wah, copot nih. Masuk. Gitu. Gua agak-agak ini kriminal ya. Maksudnya, kenapa terbentuk itu, apalagi dari seorang Bung Rangge gitu kan, yang dia tuh jibannya fandom lah. Bede. Gue tuh nyebut dia tuh Kaku dong dia jibannya jalan. fandom. Dulu Erika Ibisawa loh. yang Erika aman Ibisawa. sebutnya ya. Emang yang nggak aman siapa? Yang nggak aman siapa nih? Ultimate, selamat datang di Ulti Ulik Tipis, di mana kita ngobrol-ngobrol sama orang yang punya cerita di balik sesuatu apapun itu. Dan hari ini, alhamdulillah saya sudah menghadirkan duo sesuai judul. Kalau di YouTube ya, itu mungkin teman-teman datang gara-gara judul, mungkin ya. Tapi hari ini kita sudah menghadirkan Mr. Wealth dan juga Bung Randy. Tepuk tangan dulu semuanya, saya minta tolong. Nah, Alhamdulillah. Nonton nggak ya? Bung Randy, Mr. Wealth, apa kabar? Iya. Alhamdulillah. By the way, ini kan kita syuting lagi puasa. Gimana puasa selama ini? Lancar? Lancar dong. Lancar terus. Oke. Harus. Jadi hari ini, terima kasih sudah datang sebelumnya. Ya. Kita sebenarnya ngobrol-ngobrol aja sih hari ini. Oke. Pasti. Mulai dari mana ya? Sebenarnya kalau dari pertanyaan sih, kalau dari list pertanyaan sih. Kalau dari maksudnya hari ini kita bakal ngulik-ngulik gitu loh. Iya. Gimana kok bisa jadi ketemu bareng, terus kayak apa ya? Ya dynamic duo gitulah. Dynamic duo gitu loh. Terserah, yang Doraemon yang mana nih? Ya gitu loh, maksudnya selalu berdua-berdua. Itu awalnya ketemunya di mana dan lagi ngapain, emang kok bisa klop gitu. Selain gara-gara sama-sama wibu ya. Kalau itu udah jelas sih. Iya. Lu masih inget gak lu? Gue inget sih. Lu inget banget pertama kali lu ya? 2000 berapa Gue tuh? lupa lagi. Seinget gue, kita sebenarnya kalau kenal-kenal biasa aja tuh dari 2007-2008. Pernah Mbak sebelum di tempat itu? Iya. Oh, Nggak, iya? udah di Oh, track. di radio yang di lama radio kan? itu, iya. Nah, terus tapi kita baru mulai kenal yang lumayan tuh 2009. Iya. 2009 dia ini produser. Waktu itu gue siaran siaran radio dan spesial program waktu itu Iro hari Minggu gitu. 2009 akhir gue inget banget. Jadi pada saat itu acara Jepang di radio lumayan naik. Jadinya, ini gue inget nih, jadinya program Iro itu dikasih produser biar ada yang ngurusin. Iya, tadinya kan nggak ada kan? Tadinya kita self produce. Kita ngurusin sendiri. Penyiar doang tuh, nyiapin lagu segala macem ya. Itu maksudnya lagu-lagu Jepang juga. Lagu-lagu Jepang. Maksudnya apapun, mungkin kayak anime atau kayak Campur Macem-macem. apa aja. Oh, tadi apa namanya? Iro. Iro zaman dulu banget itu ya. Iro. 2009 tuh. Iya. Iya. Itu memang sudah bareng dari situ. Sebagai produser dan juga host gitu berarti itu ya. Di Acaranya sih udah lama. Acaranya udah panjang. Dulu Denis Adiswara kan yang pertama kali itu dia. Terus sempat gonta-ganti host tuh. Nah, terus gue waktu itu sama Dimas Akira pegang tuh dari 2007 apa? Iya. Dari 2007 sampai panjang tuh, hampir 1 dekade tuh gue megang itu. Itu ketemu Randy di 2009 karena itu tadi pendengar naik, kita kasih produser nih biar ada yang ngurusin gitu. Randy jadi produser karena lu yang paling wibu berarti di situ ya. Iya, emang kagak ada lagi yang Nggak ada lain. lagi, ya udah. 2009 akhir tuh inget gue, 2009 akhir. Di mana 2010 awal Iro ditambahin jamnya, inget gak lo? Iya. Lu yang ngumumin dulu. Tadinya ini dengan apa namanya? Tadinya sejam doang. kan? Terus Iya. jadi 2 jam. Jadi 2 jam 2010 awal itu pengumumannya. Itu kalau boleh tahu Iro tuh pagi, malam, sore atau Minggu siang. ya. Minggu dua. siang? Minggu siang jam Apakah 2. itu jam-jam pendengar radio pada tahun 2009 lagi prime-nya atau enggak? Iya ya. Kalau buat spesial program iya sih. Iya ya. Spesial program iya. Weekend Pada waktu siang. itu juga memang apa namanya salah satu opsi entertainment pada waktu itu ya. Yes. Oh. YouTube mah belum sepopuler sekarang Belum, ya. masih jauh itu. Jauh ya. Itu Dan jauh. dan memang punya pasar sendiri kan ya. Benar. Iya. Benar. Dustin Tiffany no. Dusty. Dustin Tiffany no. Dan pendengar banyak radio lah dia. Oh, oke. Salah satu dengerin kita juga, dengerin Iro tuh dia. Pasti inget dia. Oke. Tapi kalau sebelum itu lagi, maksudnya sebelum sekarang kan jatuhnya sekarang Mr. Gus tuh
podcaster jatuhnya. Jatuhnya sih iya ya. Podcaster. Iya, ya. podcaster ya. Iya udah mencari nafkah di bidang suara lah. Iya. Apakah aman? Kalau tadi ngomongin nafkahnya apakah aman? Aman-aman nggak aman ya. Iya ya. Oke. Karena dunia radio nggak tahu ya, radio lagi susah industrinya. Industri lagi Iya. susah. Jadi paling ya podcast bener. Oh. Karena Tapi banyak yang bilang podcast tuh killernya radio tuh. Iya, karena pada akhirnya juga penyiar radio juga pada nge-podcast gitu juga. kan. Iya. Bener. Oke. Kalau Bang Randy sendiri kan sekarang tuh aku mau nanya nih, maksudnya untuk memastikan ya, Bang Randy itu sebenarnya seorang manajemen talent atau tadi kan bisa dibilang produser atau apa sih sebenarnya pekerjaan Bang Randy sekarang tuh? Dan apa ya, yang paling kelihatan ya talent manager itu, manajer artis lah. Sorry, namanya Renz ya? Atau Iya. unofficial name itu? Iya, semi unofficial kali ya. Semi unofficial. Ya. Kan race manajemen nama. Iya sih ya. Iya kan. Ya udah, Reds Entertainment. Reds Entertainment. Oke. Ya gitu, apa, talent manajemen, terus ya podcast juga kan. Podcast juga, terus ngurus story juga, ngurus bar gitu, restoran Jepang lah gitu. Udah sih ya, apalagi udah sih. Oke. Seputar itulah kira-kira. Tapi sebelum itu maksudnya memang gimana sih, kayak emang cita-cita dari awal untuk menjadi seorang produser atau memang menjadi radio announcer dari awal tuh, atau by accident? Gue emang udah mimpi gue kayaknya. Oh, emang udah dari awal? Iya. Penyiar mimpi gue. Gara-gara dulu tuh SMP apa ya? Pak Ekskul Radio ada. Enggak. Gue dengerin Radio SK dulu. Oh, SK. Radio SK, Suara Kejayaan. Oke. Era-era Patrio, era-eranya. Oh. Siapa lagi ya dulu Udah SK? habis. Komeng apa ya? SK tuh dulu. Iya. Lupa banyak. Abdel Temon. Iya, ada teman Dulu ya. aku dengerin ini, RKM. Halo RKM. Karena ibu dengerin itu dulu. Oh iya, gue SK dulu karena basic buat ngelawak ya dulu jadi semua tuh. Iya. Jadi pelawak semua. Oh, oke. Gitu terus ya udah dari SK MTV Sky itu. Oh. Mulai makin MTV on Sky. Sky, Sebelum ya. Trax FM kan. Iya. Iya kayak wah, ini radio asik banget. Gue suatu hari harus masuk radio ini nih, bener. Iya, masuk kan. Masuk. Bener, 2000 berapa kalau boleh tahu? Pas masuk? 2007 gue. 2007. 2007. Oh, oke. Gitu. Oke, itu kalau Mr. Wills yang memang pengen ya. Iya. Nah, kalau Bang Randy sendiri nih, maksudnya kan sepertinya jadi produser atau bisa dibilang talent management tuh kan nggak mudah ya. Maksudnya harus punya modal dong. Apakah emang itu dari awal sudah bergiat menabung segala macam gitu Ya loh? modalnya ini ya modalnya. Mulut doang ya. Oh gitu. Modalnya mulut. Gue mungkin agak kebalikan sama Mr. Will ya. Gue sama sekali nggak ada kepikiran bakal masuk ke dunia radio gitu ya. Pada waktu itu udah bingung kan, nggak tahu belum tahu mau apply kemana. Tiba-tiba ada yang ngasih tahu buka jadi produser kayak Produser. dunia kreatif kayak gue ini sama kayak ini anak-anak muda lulus kuliah yang kayaknya media tuh menarik ya gitu loh. Kayak dan sebelumnya memang mimpi gue tuh emang yang di depan layarnya gitu, yang di depan yang mungkin kalau radio tuh bagian announcer, mungkin jadi host atau apa gitu kan. Cuman takdirnya entah kenapa dibawa ke belakang terus. Oh gitu. Iya. Balik layar terus lu ya jadi. Balik layar terus gitu loh. Oke. Soalnya gue juga kayak kita berdua kan orang teater juga gitu kan. Kayak kita tahu gimana nikmatnya berakting atau di seni peran kayak gitu. Menyenangkan sekali. Cuman kalau buat gue kasusnya memang entah kenapa takdir gue terus selalu di belakang layar terus. Kita ke belakang layar sampai akhirnya ke bawah menjadi kayak ke talent manager gitu loh. Kayak gitu. Jadi Tapi maksudnya di belakang layar tuh menikmati kan? Sampai akhirnya gue menikmati. Oh gitu. Kayak gue mungkin pada awalnya gue juga masih pengen ada kelihatan gitu loh, sorot lampu atau menjadi bintang atau gimana. Ya. Sekarang sih udah enggak, udah kayak gue tahu role gue di mana gitu. Yeah, was made to be backstage lah. Jadinya ketika gue pengen ibaratnya menjadi seorang bintangnya, gue bikin sendiri sebagai hobi gue gitu, kayak jadi podcast gitu. Kayak gitu. Mungkin ntar nanti streaming atau apa gitu-gitulah. Oke. Jadi tadi ingat kan gue ngomong kalau di YouTube tuh kesini gara-gara judul. Nah, satu pertanyaan gue, Bang. Bukir ucapan gimana, Bang?
Gokiru Japan. Gokiru deh. Ada lu mesin belum? Gokiru Japan tuh. Udah lu tanya belum? Oh iya ya. Ya Gokiru Japan tuh sebenarnya kita mah pengen terus kan itu kan IP-nya milik portalnya kan. Iya, milik portal yang waktu itu menaunginya kan. Iya, itu. Terus waktu itu terakhir kontrak kita habis, waktu itu sih sempat vakum berapa tahun. Terus Sempat balik lagi? Bukan, sempat ditawarin lagi. Ditawarin lagi? Iya. Maksudnya Bung Randy dan Mr. Wales juga? Iya. Oke. Waktu itu bosnya lah ibaratnya ya. Oke. Karena bosnya juga udah. Iya, dia akhirnya cabut juga. Iya. Jadi dia tuh berapa tahun berselang tuh ngasih tahu, kayak kontrak lu mau dilanjutin nih, lu mau nggak? Ya gue sih ayo aja gitu kan. Ya udah kita review dulu ya kontraknya ya. 3 tahun kemudian. Oh gitu. Review. 2000 berapa ngobrolnya? Waktu itu kita Gokiru 2019 ya? 19. Iya. 2019. Sebelum kita ke Jepang. Betul. Oke. 2019. Kayak time skip tuh 3 tahun kemudian. Iya, tidak terjadi. Oh gitu. Tidak terjadi ya. Iya. Bosnya juga cabut soalnya, jadi Bosnya ya cabut. udah. Oh yang ngurus juga udah beda. Udah gak beda. Jadi ya kalau kita sih kita mau aja nah. Cuman nggak tahu ya someday. Nggak tahu gitu. Kita bikin acara itu lagi. Iya, tunggu saja. Oke. Tunggu saja kejadian. Boleh kali ya. Oke. Tapi maksudnya kayak karena kan aku pun tahu Bang Randy juga Mr. Wales dari Gokiru Japan ya maksudnya. Gokiru Iya. Japan ya. Apakah itu maksudnya salah satu project kunci juga gitu dari karir selama karir Bang Randy juga Mr. Wales juga Gokiru Japan dan gimana sih awalnya emang kebentuknya? Tadinya kan gue di Gen tuh siaran ya kan. Terus Noise itu portalnya satu rumah lah ibaratnya kan. Iya. Satu grup. Tadinya satu grup kan. Satu grup. Nah, pas mereka masih awal-awal itu mereka ibaratnya nyari talent itu yang di dalam-dalam satu grup itu gitu. Oke. Ya udah salah satunya mungkin mereka kepikiran, nih ada satu penyiar paling wibu nih gitu. Oke. Kita bikinin dia program Jepangan lah gitu. Ya udah gue abis itu ditawarin tuh. Terus ditawarin, Will tapi lo cari partner ya gitu. Jadi berdua gitu. Ya udah gue kepikiran gue langsung beliau gitu. Oh, oke. Ibaratnya gue ngobrolin Jepangan paling bisa Paling tok lah. panjang, Iya. paling bisa tektok ya sama dia gitu. Jadi ya udah abis itu jadilah Gokiru Japan tuh 2019 ya. Oke. Aku harus tahan dulu. Hmm. Karena ada yang mau lewat. Nggak apa nih? Boleh dong lewat dong. Oke, Member Ultimate. Bukan. Bukan. Oke, Ultimate. Kita harus break dulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Ulti Ulik Tipis. Masih di Ulti Ulik Tipis bersama Bung Randy dan juga Mr. Wales. Oke, Yay. kita lanjut. Tadi kan ngomongin Gokiru Japan. Ya. Nah, sekarang aku pengen nanya ke masing-masing nih. Jadi satu-satu dulu ya, nggak apa ya? Boleh, Mungkin aku boleh. boleh mulai dari Mr. Wales dulu nih. Alright. Maksudnya karena kan kalau yang aku lihat background Mr. Wales dan juga Bang Randy kan mirip-mirip. Tapi aku pengen lebih dalam ke satu topiknya ini nih. Boleh. Nah, Mr. Wales, Ya. aku pengen nanya. Maksudnya tadi walaupun sudah diceritain sedikit tentang awal-awal di radio gitu loh. Ya, maksudnya apa yang bikin jadi kayak gue harus jadi penyiar ya sebutannya. Penyiar. Radio announcer bener nggak? Radio announcer Oh bisa. bener, takut salah, ntar tadi dipikirin soalnya. Ya udah, oke, radio announcer gitu kayak momennya apa, sama aku pengen nanya juga sih waktu itu kenapa nggak lanjut di Gen FM kontraknya kontrak sih gitu loh, kenapa pula gue tanya ya. Iya. Ya udah, tapi aku pengen nanya tentang historinya lah. History. Iya itu tadi gue SMP tuh pendengar radio banget, gue SMP SMA ya, pendengar radio banget dari zaman SK. Gue dengerin Patrio dulu, terus gue dengerin Komeng, gue dengerin Abdel Temon itu di radio, dan gue ngerasa seru banget ini orang-orang ngobrolin sesuatu yang pendengarnya merasa terlibat gitu. Gue berasa jadi satu tongkrongan sama mereka, jadi wah seru banget, gue suka banget nih sama yang kayak gini-gini gitu. Aku SMP. Apa? Mendengar SK.
Dari SMP. Dari SMP. Dari SMP. Berarti berarti tahun berapa tuh? Wah, long time ago kayaknya ya. Sama gue ya. Masih 90 berapa? Radionya radio yang bentukannya kayak apa tuh? Radio apanya? Radio Atau- FM? Oh, enggak, maksudnya kan ada radio mobil atau kayak Oh, radio di rumah. radio di rumah. Radio rumah, bener. Oh. Dulu orang masih dedicated sih kayaknya dengerin radio ya. Radio ya. Kalau sekarang kan orang dengerin radio di mobil ya. Iya. Iya kan. Kalau dulu dedicated banget orang programnya misalnya jam 7 kita pantengin tuh dari jam setengah 7 juga udah nyalain radio gue gitu. Oke. Dulu jadi sesuka itu sama wah ini seru banget nih radio nih gitu. Tahun-tahun 2000 SMA gue bikin kayak semacam klub teater lah waktu itu, bikin operet gitu-gitu tuh awalnya dari situ dulu, dari gue suka banget tongkrongan. Terus gue jadi ngumpulin orang-orang yang satu visi gitu buat seru bareng, bikin operet-operet gitu. Akhirnya ya udah pas kuliah tuh tahun 2000-an 2005 2006 tuh gue ketemu Dimas Akira di acara Jepang tuh Ren di pas gue dulu ngeband juga kan. Oke. Dulu Apa nama bandnya? Chicken Katsu. Chicken Katsu. Oke. Udah nggak ada band. Bubar jalan. Oke. 2006 gue ketemu Dimas Akira di Bandung. Gue manggung di Bandung dulu, MC-nya dia gitu. Oke. Jadi kita orang Jakarta ketemunya kenalnya malah di Bandung gitu. Oh, Dia dulu acara di Bandung. Iya, dia dulu udah jadi penyiar duluan tuh di Trax tuh, udah jadi penyiar Hero dan gue tahu dia gitu. Terus ya udah kita ngobrol seru. 2006 akhir kita ngobrol, terus Dimas Akira ngajak gue, lo mau nggak siaran gitu. Awal-awal gue dijadiin semacam maskot kali ya. Maskot apalah gitu dulu, Mr. Q dulu. Oh iya. Iya, dijadiin maskot buat spesial program Hero itu diajak sama Dimas di 2007 awal tuh. Gitu. Terus gue ngobrolnya nyambung sama dia, tektoknya nyambung, ya udah lama-lama gue dijadiin siaran full gitu sama dia. Oh, oke. Disitulah gue, wah impian gue terkabul. Gila kayak anime ya. Gila bener. 2007 tuh. 2007. Oke. Yes. Itu tadi Mr. Wells. Nah, aku pengen nanya Bang Randy sebenarnya bukan ke history sih. Maksudnya kayak kalau aku lihat Instagramnya Bang Randy kan ada beberapa foto bareng sama Yoasobi sama Ichiko Aoba itu gimana caranya gitu loh. Kayak nongkrong bareng apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Itu gimana caranya, Bang? Maksud gua ada apa di baliknya gitu loh. Yoasobi tuh yang sekarang-sekarang ya. Ya sebenarnya sekarang sih. Dulu sakti banget. Nah, itu siapa aja tuh malah yang gua nggak tahu. Nggak boleh ngomong kotor lagi. Apa nih ya? Apanya yang mau lu tanyain? Gimana ya? Ya maksudnya kok bisa gitu loh nongkrong ya sama orang-orang itu. Karena gue baru lihat yang ya Yoasobi baru kan memang. Baru ya. Ichiko Aoba juga belum lama lah. Terus pernah siapa lagi sih? Ini beneran nanya nih gue jadi nih. Banyak ya. Siapa aja? Banyak. Yang paling baru yang gue post kan sama Haido yang waktu itu kita dulu. Haido. Haido. Dia pernah sama Gek. Oke. Iya. Ya Lisa kita berapa Lisa. kali interview? 3 kali. 3 kali. Iya Lisa. Terus ya macam-macam. Tokyo Ska Paradise. Paradise. Kasanova. Siapa lagi, Pak? Ado belum pernah, Bang? Siapa? Ado. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ado tuh bahkan tim Indonesianya aja itu nggak boleh ada di sekitaran penginapan dan segala macam kayak gitu-gitu. Wow. Nggak boleh, gitu ya? nggak boleh bang. Bener strict itu kalau Ado. Berarti lo belum pernah komunikasi juga masih Ado itu? Nggak boleh lah, mana bisa. Boleh. Kayak gitu. Orang Indonesia aja nggak boleh komunikasi langsung, harus ke orang keberapanya gitu, baru bisa. Masih infonya gitu, nggak boleh. Oke. Gitu. Nah, yang gue pengen tanya sebenarnya itu sih kayak apa ya ngomong ya kiat-kiat, bukan kiat-kiat sih. Ya maksud gue emang lu dari awal emang pengen jadi kayak yang sekarang ini atau yang sekarang ini apa nih, pengejar artis? mengejar artis? Ya. punya talent management. Kalau boleh tahu ngurus siapa ya bang di Rens yang paling itu? ini aja lah ya, Rachel Chia tuh. Oke, Rachel Chia. Yori ya. Terus ada siapa lagi? Kalau makanan ada Jewes Bros. Gitu-gitulah. Ya, begitu deh. Oke. Ya itu. Player udah ada lu ya? Last player udah enggak. Udah enggak ya? Oh, udah enggak.
Main Yuki Tora Keiji doang, satu biji no. Oh. Oke. Tuh. Ya gimana ya? Kita ngomongin yang awal deh. Kalau kenapa sih gue bisa foto sama artis ya, kayak gitu ya? Iya itu pertanyaan gua kan. Adalah semua orang media pasti tahu caranya. Udah. Iya. Semua orang media tahu caranya. Oke. Pasti kayak lu tahu seluk apa kayak. Wah ini kayaknya ini akses bisa ke sana. Iya. Kecuali Yosobi ya. Yosobi itu pure hoki sih. Oh, oke. Maksudnya hoki gimana nih? Mungkin lagi kebetulan di lokasi yang sama atau? Dia kayak jago ini aja deh. Jago Mukanya kan muka kru ya? Iya, jago infiltrate aja. Capek kru lewat gitu. Gitu. Bonusnya dia bisa bahasa Jepang nih. Oh, basic ya, lu megang lah. Basicnya Jepang bisa. Iya, sejak dia. Khusus yang Yosobi itu tuh gue kebetulan lagi jalan keliling venue aja. Oke. Bengong gitu kan, lagi jalan keliling venue bengong. Pas lagi jalan gitu nunduk. Ada Yosobi. Enggak, salah. Ada digeletak gitu. Ada gelang kru. Gelang kru. Wah, copot nih. Masuk. Gitu. Gua agak-agak ini kriminal ya. Gitu ya. Beneran gitu, Bang? Beneran. Wow, hoki sih. Iya, gue emang beli tiket ke acaranya, gue beli tiket segala macam, tapi emang nggak bisa. Cuman timnya yang Indonesianya Yosobi itu teman gue, gitu. Jadi kayak ya udah, pas gue nemu gelang itu, wah, boleh kok ikat bisa nih? Iya. Udah muke kru aja capek. Lewat gitu. set ke belakang langsung ketemu. Bolak-ban ya dia. Yang bisa masuk, cuy. Lakbannya gunting. Gue mau foto, udah gitu aja udah. Oh, oke, wow. Itu baru lu ceritain atau? Lu pernah Gue ceritain ke teman-teman gue doang aja ya. Oke. Gue baru tahu tapi ini. Iya. Baru tahu loh, Mr. Wills. Gitu lah, itu part hoki Pak ya gitu. Kalau misalnya Ichikoba ya karena memang Ichikoba. Ya gue juga podcast juga di Jepangan juga ya gitu kan. Jadi ya udah kebetulan yang ngurusin tuh media itu teman gue. Ya udah mau interview nggak? Ya ayo aja deh gitu. Oke. Gitu aja udah sulap-selipnya anak media aja. Hoki adalah skill bertemu dengan momentum ya. Yoi. Kayak tiba-tiba masuk ke belakang tuh ya, emang yaudah gitu. Manfaatkan apa yang ada aja. Ada skill, ada momentum, lu manfaatin bareng jadi hoki udah bener. Nah itu dia. Ternyata beneran dapet kiat-kiat. Oke. Terima kasih Bu Randy. Nah, lagi-lagi aku pengen nanya masing-masing nih. Tapi mungkin cukup ringan pertanyaannya karena aku penasaran aja. Kan masing-masing tuh punya sebutan ya kan. Yang satu Mr. Wills tuh kayak menurutku janggal ya. Kenapa harus Mister dan Wills ya? Pakai Z ya, bener kan? Z. Terus kalau Bung Randy tuh ada the infamous Baus itu loh. Infamous Baus. Nah, mungkin aku nanya Mr. Wills dulu deh. Maksudnya Wills tuh apakah emang dari nama sendiri diplesetin? Wills tuh sebenarnya panggilan gue kecil sebenarnya. Jadi gue dulu kecil. Wills gitu. Kiwil. Kiwil. Gara-gara gue dulu waktu kecil gue nggak pernah ke dokter gigi ya. Gigi gue kalau tanggal gue kiwil-kiwilin sendiri. Oh gitu. Jadi gue sambil main sambil apa gini. Tau gigi gue copot. Oh gitu. Ya udah dari situ tuh. Nah tapi itu kan teman-teman kecil gue yang tahu kan. Iya. SMP SMA tuh gue nggak bertemu mereka. Jadi gue ketemu lagi pas kuliah. Jadi gue sempat nggak dipanggil begitu lagi pas kuliah. Ketemu lagi orang-orang itu dipanggil lagi gue sama banggaan itu gitu. Nah terus pas gue ke Trax kan mau dijadiin maskot kan. Jadi ya udah namanya emang harus harus alter iconic, gitu. Alter ego. Ya udah nama itu aja kita tambahin Mister gitu. Oh gitu. Jadi biar Nora sekalian katanya gitu ya. Udah Mr. Wills aja udah. Berarti Mr. Wills tuh terjadi gara-gara gigi. Gara-gara nggak pernah ke dokter gigi gitu. Oke, wow. Rezekinya di situ. situ rezeki? Ya rezeki. Enggak apa-apa ya. Iya. Oke. Wow. Sebuah fun fact ya. Oke, terima kasih Mr. Wills yang dari gigi. Kalau Bung Randy kan sepertinya mengerikan nih kan. Feel-nya tuh kayak kalau di anime tuh udah inilah apa sih sebutannya yang gede gitu. Baus gitu. Gimana sih ceritanya? Enggak sih, sebenarnya kayak ini aja persona yang mungkin disetting supaya bisa memuluskan pekerjaan gue lah ya, gitu loh. Sebenarnya kayak mungkin karena gue di antara teman-teman gue tuh
yang jadi talent manager tuh cuman gue doang gitu ya. Iya. Yang dimana gue ngurusin orang lain yang orang-orang jadi kayak suka manggil, wah lu bosnya orang, bosnya cewek-cewek cakep Bos nih, talent, gitu, bos bos talent. talent gitu-gitu loh. Ya udah daripada sekalian aja gue jadikan itu panggilan gitu loh. Kayak, Baus. Biar orang gentar di awal ya. Iya, dan itu memuluskan Iya. gue gitu kayak, wah ini loh. Baus gitu kan kayak iya. siapa nih? Oke. gitu. Kayak gitu. Aku mau nanya lagi tentang Baus nih, tapi Iya. lagi-lagi kita harus istirahat dulu karena udah papan tulis tadi. Member mau lihat lagi nih. Member mau lihat lagi. Member mau lihat lagi. Member perpus nih. Oke, Ultimate kemana-mana tetap di Ulik TPS. Kembali lagi di Ulik Tipis, masih bersama Bung Randy dan juga Mr. Wales. Nah, tadi kita lagi cerita Baus. Nah, sebelum pertanyaan selanjutnya, aku masih mau ke Baus dulu ya. Boleh. Nggak, maksudnya, tadi kan ngomongnya kayak biar kayak lu tuh si bosnya ini. Kenapa nggak bos aja tapi harus AWS, BAWS gitu. BAWS gitu. Baus gitu. Ya lucu aja gak sih? Kayak Penyebutannya tuh jadi hiperbolis ya. ya bos kan kayak bos gitu kayak Iya. apa? Baus itu kayak ada penekanan gitu kan. Ada Kayak, "Wih, kol-kolannya ya." siap nih. Gitu. Oke. Tapi memang maksudnya pure bercanda, tapi ya kalau kata orang ya nama adalah doa gitu ya. Iya, apa namanya, dari yang akhirnya udahlah jadiin aja apa namanya BAWS Iya, aja deh BAWS. daripada bos gitu kan. Iya. Dan semua orang ternyata kayak menikmati itu kan. Iya. Wah ya udah, let's go. Candaan jadi rezeki aja. Canda Iya. jadi rezeki. Oke. Terima kasih atas ininya. Aku penasaran. Itu pertanyaanku pribadi gitu loh. Iya Kayak kan, Mr. Wills dari mana? Ada orang random tuh itu kayak, "Bau, siapa bosnya siapa nih?" gitu kan. Baus. Ngomong-ngomong soal Baus, Ah. kan sebenarnya aku kenal Mr. Wills dan juga Bung Randy itu dari ada satu apa namanya program lagi namanya Jelajah Kuliner kan. Iya. Waktu itu kita pernah ke situ untuk ngeliput, Iya. yaitu sushi-susinya lah. Tuh. Nah, pertanyaanku adalah gimana sih maksudnya awal-awal kayak nih kayak kita bikin bisnis kuliner di Jepang kan asik nih gitu loh. Dan kenapa nekat gitu loh awalnya? Dulu 2000 berapa tuh? 2021 ya? Iya. Oh, di pandemi ya? 2021 akhir. Iya lah, tantang Pandemi. takdirmu nak. Gila. Takdirmu. Oke. Dulu circle pertemanan Wota. Ah, Iya. ini dia. Makasih loh bisa jadi bridging. Jaketian. Oke, gitu, tapi lanjut dulu aja. Iya. Satu circle kita ada lu ada gua, ya kan. Ya sebenarnya sih awalnya kan dari Tori sendiri kan. Dari Tori aja Tori bar. dong ya, Tori bar. aja Tori kan. bar. Tadi juga kita sebenarnya kayak kita juga pelanggan juga kita Ya. suka nongkrong di tempat itu gitu. Oh, Bener. oke. Sampai pada akhirnya ada satu apa namanya Big Boss. Oh, ini udah di atasnya Baus nih. Iya, Big Baus. Oke. Udahlah ngurusin franchise-nya. Akhirnya Oh. dibagi-bagi franchise-nya di siapa yang mau ambil franchise-nya gitu. Iya. Ya udah kita urusin. Iya. Kayak Dia gitu. nawarin satu tempat yang itu nambah kan. Iya. Sushi Tadinya nambah. ada tempat sushi gitu, cuman udah mau cabut yang punya Iya. nggak mau lanjutin sewanya ya udah. Udah di ujung tanduk lah dia. Kita urusin. Oh. Ini mau diambil alih nggak gitu. Oke. Nah, kalau yang diurus sama Bang Randy juga Mr. Wills tuh yang Tori yang mana nih? Tori bro. Tori Bro, Tori Bro yang di daerah Fatmawati. Fatmawati juga. Iya. Oh, Tori Bro ya. Dan Satu lantai sama Tori Bar ya. Ya. nah ya, sebenarnya bedanya apa sih Tori? Ada apa aja Tori Bro? Tori Tori bar. Tori Bar, Tori Tori Bar Kaizo, Blok M. Tori Bar Blok Blok M, M, Tori Kaizoku, Kaizoku, sama Tori Unggul. Tori Unggul. Nah, ini ada 5 namanya Tori semua nih. Iya. Nah, Iya. yang bikin beda apa sih Menu sebenarnya? lah. Menu. Menu, Ya. konsep masih mirip tapi beda-beda dikit lah ya. Iya. Iya. Oh, oke. Tapi karena kan kemarin yang aku itu Tori Bro berarti ya. Tori Bro. Itu Iya. kan sushi semua, bener-bener Sushi, sushi semua. Iya. Tadinya Iya. nggak cuma itu. Tadi Nah, cuma ada tadinya banyak ya. banyak kayak layaknya resto Jepang ya, Iya. kayak ada Ada sate-satean, sate-sate ya, Ramen rawon ya. ramen rawon. Kayak nasi don-donan gitu Don. ya. Iya. Oke, dan kenapa akhirnya sushi aja? Maksudnya nggak ini gitu loh, nggak Ternyata itu yang variatif. dicari ya. Ternyata itu yang viral. Iya.
Jadi kita waktu itu punya Iseng menu deh, sushi. coba ya kita. Iya. Coba deh ini sushi bisa kita bikin IC kali coba Iya. ya gitu ya. Seru kali nih IC sushi harga murah waktu itu. Kita yang termurah kayak deh di Jakarta. Oh iya? 99.000. 99.000. Sushi lo makan salmon gimana nih? Iya sih. Iya kan? Terus viral lah gara-gara ada orang Random aja. random ngonten. Bukan influencer bahkan. Iya. Oh, oke. Random aja. TikToker random gitu. Iya. Iya. Terus ya udah rame di TikTok tiba-tiba kok banyak membludak nih Iya tiba-tiba. kayak oke. Ya udah jadi rame di bagian itu akhirnya di sushinya. Dan sampai akhirnya kayak udah fokusnya di IC-nya aja ya. Iya, akhirnya kita fokusin karena ketika kita harus dengan customer yang membludak itu banyak dan rame itu udah nggak kepegang tuh menu yang lain. Iya. Boro-boro buat nyiapin don-donannya itu ya Iya. orang. Akhirnya fokusnya ke sushi udah sushi aja deh. Tapi maksudnya ramenya tuh beneran rame jadi hektik banget tuh di... Lumayan itu yang itu kan kaget juga kita gitu loh. Kaget kita Kayak tiba-tiba biasanya. ya udah. Ada waiting list gitu nggak? Ada nih. Ada. Gimana? Kan Bang? gue yang megang Oke. bagian itu. Jadi gue pernah ngerasain ya. Waktu itu akhirnya kita saking ramenya, yaudah deh kita full reservasi aja. Karena Nggak ada yang walk in ya. kalau walk in waktu itu nggak kepegang pasti bisa ngebludak banget. Sedangkan orang bikin sushi itu kan, lu liatin chef bikin sushi itu lama tuh satu biji aja. Nah terus ya udah kita jadi reservasi, kita bookingan semua. Itu pernah ya ada masanya, gue buka reservasi jam 10 pagi. Oke. Jam 10 pagi diumumin di Instagram, jam 10 pagi buka, jebret. Itu jam 11 udah full. Jam 11 udah full. Dan cuma orang yang chat 3 menit apa ya? 3 menit. Maksudnya gimana tuh? 3 menit pertama. 3 menit pertama. Kan gue ngurusin dari yang ini dulu, dari yang terbawah Yang kan. bawah, Kalau iya. dari WhatsApp kan. Iya, Yang iya. terbawah. Itu Itu semua 10.01. Jadi oh. hitungan iya, detik iya. tuh jebret-jebret. Dan itu habis di 10.03. 10.03 udah kelar. Udah. Gila. Liar banget ya. Oh, Liar. parah. Itu kapan tuh kalau boleh tahu? 2004 pas 2004 viralnya. 2004 ya. Tahun lalu Tahun bener. lalu iya tahun lalu. Itu Baru yang viral. Fatmawati. Iya. Wow. Gak kebayang. Baru viralnya di Rame 2024 itu di tahun lalu. Oh berarti kitchen Wah, gimana tuh? chaos. Nggak soalnya juga porsinya juga kita lumayan royal ya gitu Oh, loh. iya. Nggak yang cuma karena harga murah jadi kecil nggak juga. Nggak Gitu. juga. Oh iya. Kita- Tetap dermawan Iya, salmonnya. Iya. Oke, oke, Tanya oke. teman-teman gue datang ke situ. Ini lu yayasan Pak gitu. Temen-temen gue. Kayak beli minum dong. Gitu. Dibilang yayasan sama dia. Oke. Gitu. Wow. Itu yang Fatmawati ya. Fatmawati. Nah ngomong-ngomong soal Tori Bro dan Wota tadi sebut ya. Iya. Maksudnya sekarang kan ongoing nih ada podcastnya. Jatuhnya podcastnya Mr. Wills ya sama Gue. Bung Rangge sama siapa sorry satu lagi? Sama Bang Diko. Bang Diko ya? Iya. Ya, oke. Tapi sebelum nanya ke situ, Bu Randy nggak termasuk suara fandom jatuhnya ya? Enggak. Oh, berarti Kan lu emang- punya podcast lain kan lu? Ada. Oh, apa namanya kalau Otaku Box. Oh ya Box. Otaku Box. Iya. Sih kemarin episode yang terakhir lucu banget lagi. Dia tuh dengerin gue bang sumpah. Di situlah kita mencar ya, di situ kita mencar. Iya. Di situ kita Tapi kayak nggak bisa dibahas di sini. Iya. Iya, Iya. apa? Dengerin sendiri lah Otaku Box di Spotify itu ya. Iya, seperti Iya. itu. Wah, sumpah itu kocak banget. Itu Iya. kalau rekaman Otaku Box bukan di Tori Bro, bukan. Beda-beda ya. Kita Oh, kan beda-beda. beda-beda kemarin di Tori yang satu lagi Kaisoku gitu. Ini kayaknya nextnya mau di rumah gua bahkan. Oh, oke. Oh ya? Wow. Gak tahu makanya kapan. Lu beli alat dong. Tegut ya. Alatnya sono Iya. dong. Oke. Suara fandom. Nah, itu Suara kan fandom. udah nyampe season 3 nggak maksud sekarang? Season 3. Nah, itu maksudnya kenapa dari itu jatuhnya kan yang di Tori Bro ya? Yang awalnya yang di Awalnya. indoor. Terus Iya. sekarang di rooftop. Di rooftop. Di mana sih tuh? Di rumah teman kita dekat sini juga, daerah Ben di Hill. rumah. Oke. Itu gimana sih awalnya maksudnya kenapa terbentuk itu apalagi dari seorang Bung Rangge itu kan yang dia tuh jibannya fandom lah. Bede. Gue tuh nyebut dia tuh Kaku dong dia jibannya jalannya. fandom. Sumpah gue nyebut dia Iya, jibannya iya, fandom iya, karena iya, semua pasal dikeluarin sama dia. Semua pasal dia. Sebelum melawan monster, baca pasal dulu. Iya. Monsternya cabut nggak ya? Oke. Kalau awalnya itu gimana ya waktu itu karena ini sih Rangge itu kan di Twitter vokal kan dia tentang Yes. apa hukum gitu kan terus Iya. dia karena dia wota ya udah jadi
nyambung tuh bagian itu tuh, ada hal-hal yang ada hukumnya nih, ada pasalnya nih gitu. Ini pelanggaran nih, ini pidana nih kayak gitu-gitu tuh dia gitu. Jadi pas itu kita nongkrong di Tori Bro juga, ya kita akhirnya mikir kenapa nggak bikin ini aja yuk, kita bikin podcast di mana fandom lah yang punya suara gitu, punya wadah untuk bersuara. Jadi ibaratnya bukan kita cuma dengerin member JKT-nya aja, tapi fans-fansnya juga punya ibaratnya obrolan sendiri, punya keseruan sendiri, dan mereka bisa bersuara, menyuarakan apa yang ada di pikiran mereka lah gitu. Kayak banyak hal kan, Bang kalau ini tuh di ranah hukum gimana ya gitu kan, banyak kan kayak apa namanya, kayak Rift Ticket apa gitu-gitu loh. Kadang ada terjadi glitch gitu. Terus kenapa gitu tuh ada ininya, ada pasalnya gitu. Jadi tempat bertanya akhirnya ya udah kita bikin podcast itu. Bertiga tuh. Bertiga. Bang Dito, Bung Ranggi sama Mr. Will. Yes. Oke. Itu kemarin kayak terakhir habis ngundang Rona Ayan. Rona. Terus baru lihat juga tadi sempat ngundang Baby juga ternyata. Baby. Kebetulan Baby kan OSI pertama saya dulu. Iya. Tapi sebuah fun fact, gue ngidol tuh 2019 awal. Oh gitu. Cuma topik kita langsung sama kapten waktu itu, entah kenapa gitu. Iya. Wow, gitu. Terus ada Mori juga kan waktu itu. Iya. Senyum Bang. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal suara fandom dan Wota, gue pengen tahu nih. Kayaknya Mr. Will satu Bang Randy udah nggak terlalu ngikutin JKT ya? Maksudnya ya udah luarnya aja gitu loh. Atau justru dalamnya? Enggak. Enggak. Udah nggak terlalu into banget juga gitu. Iya. Nah, kalau gitu, what do you think about JKT yang sekarang nih? Maksudnya jatuhnya sebagai mata awam dong. Iya. Apa ya? Buat gue sih udah kayak artis saya sih. Artis bukan idol buat gue. Udah beda treatment kayaknya deh sekarang. Beda treatment. Iya, mereka kayak Gue ya. Iya. Maksudnya Bang Randy yang sebagai ngurus talent artis, Iya. melihatnya seperti itu. Oke. Kayak ya udah apa namanya, interaksi idolnya cuman apa ya sekarang ya, dikit banget, nggak terlalu, Nggak sebanyak dulu. Tapi dulu ngikutin banget JKT. gimana ya dibilang ngikutin dia nih. Apa nih? gue. Kalau gue penyiar radio. Iya. Bikin kerja sama JKT udah dari radio gue yang lama. Pindah radio, bikin kerja sama baru. Lagi sama JKT. Iya, jadi kalau gue lebih ke gue tidak punya timing bahkan untuk mendalami ke sana gitu. Oke. Gue siaran malam. Iya. Buat teater aja udah susah. Iya sih, bener Iya. sih. Teater malam. Udah susah. Oke. Beliau. Kenapa Tanya sih? beliau. Tapi maksudnya Bang Randy dulu sempat kayak teateran gitu. Iya, sempet aktif sebagai fans juga gitu. Iya. Oke. Aktif sebagai fans ya. Iyalah. Oke dong, sebelum closing, dulu siapa osinya Bang? Sebut namanya nggak apa Bang? Terus gue Yona dulu. Yona. Oh, baru punya anak kemarin. Iya. Oke. Abis ini gue pengen nanya siapa osinya Mr. Wells, tapi kita harus member mau lewat lagi dulu. Member mau lewat ya. Gak apa-apa kan aman. Iya. Ya udah, Ultimate jangan kemana-mana, tetap di Ulti TFS. Ultimates masih di Ulti Ulik Tipis bersama Mr. Wills dan juga Bung Randy. Nah, yaudah, ini sebenarnya ada game pick one, tapi kan tadi terakhir gue pengen ngomong siapa osinya Mr. Wills sekarang, karena kayaknya ya maksudnya kalau mendengar dari kalimat-kalimat yang terkeluar di suara fandom tuh kayaknya ke siapa gitu loh. Siapa Mr. Wills? Sebut aja nggak apa-apa. Sekarang. Sekarang. Kalau sekarang gini, gue jatuhnya karena belum pernah, bahkan gue udah lama banget nggak teateran, gue udah nggak pernah. Video sekarang ada video call, ada apa itu belum ada yang gue lakukan sama sekali. Jadi kalau bilang OSI tuh kayaknya belum kali ya. Ya yang lu tertarik berarti. Kalau tertarik atau penasaran tuh gue ada dua nih. Satu Katy. Oke. Kathleen Nixie. Dua Siapa lagi? Jesslyn Ellie. Iya. Oke, boleh. Penasaran dua itu, tapi kalau interaksi kan belum ya, jadi gue juga belum tahu untuk apakah
Oshi apa enggak? Kan gue juga belum tentu balik lagi. Ah iya, nggak Balik apa-apa, Bang. berlayar. Nggak apa-apa, Baiklah. nggak apa-apa. Kan gue seru-seruan aja. Tapi Lin oke Bang, dulu gue ngurus fanbase saya. Oh lu gitu. Gue dulu ngurus linear gue kebetulan dulu. Tapi awal-awal dulu, tapi udah Awal-awal. kagak sekarang udah sibuk. Gimana di sana? Ah, ya gitu, aman Aman ya. aja. Bisa gua ambil alih lah ya. Ah, boleh. Buat anak-anak linear. Emang kalau dulu sih siapa Bang kalau dulu? Dulu Erika Ibisawa. Oh, yang Erika aman Ibisawa. sebutnya ya. Oh, iya. Emang yang nggak aman siapa? Yang nggak aman siapa nih? Enggak kalau Fernando pernah kesini by the way. Fernando pernah kesini. Oh, oke. Kalau Oshi pertama itu Shinta Naomi. Betul. Oh, Naomi. Betul. Cuman waktu itu belum. kayaknya semua yang lo lakuin cabut semua. Iya, makanya gue nggak pernah ngosin member Lama ya? lama. Iya, Abis iya, itu Erika Ibisawa cuma berapa? Nggak nyampe setahun Iya, ya. terus cabut lah, cabut lagi. Lu Iya. capek lagi dong. Oke. Udah abis itu udah. Udah abis itu Erika Ibisawa, Shinta Naomi, nggak ada lagi. Udah. Sisanya Lucu-lucuan wawancara aja. Lucu-lucuan karena atau ketemu kerja. langsung kerja. Kerja langsung ya. Iya. Oke kalau gitu. Nah, sekarang Hmm. kebetulan kita suruh-suruh aja ada kayak semacam game pick one gitu. Ini sebenarnya template di Ulti sih. Pick one-nya dimulai, pertanyaan pertama basic dulu. Lebih milih kopi atau teh? Kopi gue. Kopi. Kopi. Oh, berarti emang tapi kalau di ini ada minuman-minuman kopi itu nggak ada sih di Tori Bro? Tadinya ada ya. Tadinya ada. Karena nggak banyak yang order. Iya. Nganggur tuh mesinnya. Oh, oke. Berarti sekarang minumannya ocha-ocha teh aja ya? Iya, standar gitu. Ocha. Oke. Pertanyaan kedua, masih basic. Lebih suka ke gunung atau pantai? Pantai lah. Pantai. Pantai ya. Kan? Ya gue pantai gue juga. Iyalah. Pantai. Pantai gue. Oh, tapi tertarik untuk naik gunung nggak sih? Kan lagi ini banget tuh. Ah, udah pernah gua nggak suka gua. Oh, nggak suka. Emang Capek. nggak suka. Gue kalau gunung bisa langsung di puncak gue mau Ah, iya itu enak tuh. Ada ini akses gitu Iya. naik. Ya, ayo. Iya. Nggak usah Mau tuh repot. gue. Gak usah ribet. Tapi dulu pernah naik gunung Bang Randy? Pernah. Gunung apa? Aku lupa waktu kecil. Oh, masih kecil. Bukan Bromo. Bukan kan- mau kayaknya Bromo. Oh, Bromo ya. Bromo kan basic tuh ada tangga ya. Nggak tahu gua. Oh, oke. Pokoknya- Oke. Biarkanlah kesulitan naik gunung itu hanya di waktu kecil jadi gua lupa. Oh, jadi sekarang Gua santai-santai nggak di mau pantai. ngerasain lagi. Sekarang santai di pantai aja. Iyalah, Ya. enak, santai. Mantap. Oke, selanjutnya lebih suka duduk sekali nonton movie atau nungguin series? Pasti nggak tuh? Lebih suka movie atau series? Oh, Ah, sulit deh. Kalau sekarang banget gue series. Series. iya. Kalau Bang Seneng Randy? banget ya. Series ya? Series. Nggak, jarang ada nonton movie. Ya nggak tahu ya. Belakangan belum tertarik lagi gue nonton Nonton sesuatu. film ya? Yang di Ke bioskop gitu-gitu. Belum ada. Lumayan lama gue terakhir nonton apa Avengers ya? kah? Dia nanyanya gitu sih. Iya. Ini nontonnya sendiri berdua nontonnya gitu. Iya. Ngerti, Pak. Sabar dong. Oh gitu. Semenjak tidak ada temannya. Iya, iya, iya. Tidak nonton bioskop. Sedih banget. Oke. Iya. Emang ingin series apa sih satu? Series tuh ya Apapun ya, maksudnya nggak mesti anime. Apapun. gue walaupun cukup telat tapi gue baru ngikutin Breaking Bad gue. Breaking Bad. Iya. Wow. Agak telat tuh Breaking Iya, nggak Bad, apa-apa, Peaky nggak Blinders, Peaky Blinders. terus Gentlemen's itu agak baru kalau itu. Oke. Sama yang ya udah yang Jepang-Jepang. Sama iya. Yang lama-lama tuh Beach Boys. Tokyo Beach Love Story Boys. kan ada Iya, gitu. yang gitu. lama-lama. Yang baru-baru juga menarik tuh, ada Bagus. kayak Inheritance Detective. Itu Oke. lo jadi detektif buat masalah warisan, itu keren banget. Iya. Gitu. Itu series semua ya? Series. Oke. Sekarang rekomendasi buat Ultimates. Boleh. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini terserah sih. Lebih pilih PlayStation atau Nintendo? Gue PS. PS sih. Oh, PS. Iya. Oh, oke. Apa game favorit di PS? Terserah, PS1, 2, 3, 4, 5. Gue Resident Evil series Semuanya? semuanya. Gue banyak lagi. Banyak banget gue PS mah, banyak banget. Lu mau yang mana yang ada cinta-cintaannya atau mau ada yang Action-actionnya. horornya gitu-gitu. Action banyak banget sumpah. Ini Oh, ini ada gua Xenogears. Oh, PS1. Xenogears. Oke. Kalau ini RE kan katanya semuanya. Heeh, Kalau disuruh pilih satu, RE berapa? susah tuh. Banyak yang nggak suka ya, tapi gue suka banget RE3 remake lagi. Oh, RE3 Oh, remake. remake. Walaupun banyak kritik ya. Iya. Remake. Banyak kritik karena Bagus kok itu.
karena banyak gara-gara dibandingin sama RE2 remake kan. Oh iya. RE3 remake tuh terlalu gimana gitu. Iya. Oke. Terlalu mirip. Sama ini terlalu cepet. Iya bener. Pacingnya Iya, kayak Terlalu pendek. terlalu pendek. padahal story-nya. orang tuh lupa. Zaman dulu kan kita speedrun klasik. Lupa. Kenapa sih? Gue kira lu bakal nyebut RE4 Bang. RE4 suka sih, Tapi nggak sebegitunya. tapi nggak tahu ya figur Jill Valentine buat gue. Oke. Sorry gue ada Wong. Oh, ada. Wah, gawat sih yang di 4 tuh ada uangnya. Memang sih. Iya sih. Anjir. Iya sih. Oke. Cuma dia masalahnya hilang-hilangan deh ghostingnya. Iya, Jadi memang udah gitu Udah Leonnya penasaran. begitu. iya. Biar penasaran. Jadi kalau gue baper, hilang mulu dia. Oke. Leonnya mulai baper kan. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini masih ada pertanyaan. Nunda kerjaan tapi tetap jadi atau hektik biar kerjaan kelar lebih cepet? Nunda gue orangnya. Nunda ya? Iya, nunda Oh, gue. Bang Randy juga nunda. Gue kira lu orang yang kayak harus tek. Iya. Kalau udah deadline baru sakti kita. Iya. Iya. Udah mepet baru tuh. Iya. Oke. Jago, baru jago. Yang penting apa clear gitu. Iya. Iya kan? Kita mode bankai ya kalau Bankai. udah mepet baru bankai. Oke. Baru kerjaan semua. Oke. Pertanyaan terakhir. Wah. Nah, ini agak tricky nih. Gokil ucapan balik lagi tapi nggak kayak sekarang, maksudnya yang karir sekarang nih. Atau gokil ucapan jalan terus tapi ya udah gitu-gitu aja. Oh, gue kerjaan nggak balik lagi. Ya. Tapi karir kita Naik. Gitu. karir naik aja. Oh, Iya, oke. ya. Every man Iya. for himself berarti ya. Kalau wadah bisa kita bikin lagi nanti. Iya, gampang. Iya. Nama tinggal nama ya. Nama tinggal nama. Iya. Ini kan konsepnya ya, sama eksekutornya. Yo, Sedap. Tapi berarti kalau yang podcast ini Mr. Wo sama Bang Randy sekarang lagi nggak ada yang ongoing ya? Maksudnya yang bareng-bareng? Yang bareng belum ada. Belum ada ya? belum Maksudnya ada. Bang Randy di Otaku Box, Iya. Mr. Wo di Suara Fandom. Iya. Kita sempat merencanakan sih kalau bikin podcast lagi gitu gimana ya. Cuman kita Iya, emang pengen terlepas dari bayang-bayang Gokiru sebenarnya. Iya. Oh, Jadi gitu. kalaupun nanti kita bikin podcast bareng yang agak beda lah gitu. Tapi di Jepangan juga. Mungkin. Tapi nggak se-Gokiru lah. Iya. Gimana sih? Iya. Lebih slice of life kali ya. Oh, Jadi iya. lebih luas Oke. cakupannya. Paling gitu sih. Oke. Ya, itu sih paling untuk pick one-nya. Oke. Sekarang terakhir nih Oke. di puncak acara kita. Iya. Nah, ini masing-masing juga nih. Ada pertanyaan untuk masing-masing. Oke, Aku mau nanya untuk Bang Randy dulu. boleh. Nah, ada pesan gak nih untuk orang-orang yang ingin berkarir di balik layar kayak Bang Randy, mungkin jadi produser atau telemanajemen? Mungkin boleh di sini ngomongin. Ya. Apa ya, kalau karena yang sekarang lagi gue jalanin adalah talent manager ya. Buat gue, ya, skill yang paling utama adalah skill komunikasi. Ya, kalau lu nggak punya skill komunikasi itu, lu nggak bisa membuat orang lain itu mau melakukan apa yang lu minta gitu ya. Karena kan memang talent manager, lu manage orang gitu. Gimana lu cara berkomunikasi lu agar pesan lu dan tujuan lu tuh masuk ke orang itu gitu. Jadinya ya jangan terlalu kaku ketika berhadapan dengan orang baru aja sih, kayak gitu. Paling gampangnya itu ya. Oke, berarti memang harus pede berarti ya. Harus pede untuk ngobrol orang lain maksudnya. Iya sih, lebih kebuka aja untuk kayak ternyata orang ini begini, jadi adaptasinya gimana kayak gitu-gitu. Dan nggak usah takut kalau ada sesuatu yang mungkin lu nggak bisa jawab sekarang gitu. Jadi lu bisa ya udah kita coba diskusi dulu atau apa kayak gitu-gitu. Karena gini, beberapa orang tuh curhat ke gua mengenai talent manager ya. Dia tuh bahkan anxiety kalau dia bahkan menerima chat dari ya mungkin calon klien atau apa gitu loh, kayak ada apa lagi nih, nggak ya memang begitu kerjaannya. Kalau misalkan lo nggak bisa tahan dengan itu ya susah gitu, karena ya setiap chat itu adalah opportunity. Iya. Soalnya gue salah satu orang yang termasuk itu minder gitu kalau misalnya ngomong orang lain atau bahkan dapat chat dari orang lain. Gue dulu gitu.
Waktu kuliah gue nggak bisa ngobrol sama orang lain, gue nggak bisa berpendapat, gue nggak bisa ngelontarin ide gitu, nggak bisa. Tapi akhirnya dipaksa juga tuh. Memaksakan diri sampai akhirnya, oh ternyata rasanya, karena gini, ternyata tuh kayak mungkin mindsetnya aja yang nggak pernah gue rasakan gitu loh. Gue nggak, ketika gue mengutarakan pendapat, gue butuh keberanian sedikit untuk pikiran gue gini deh, tapi gue takut salah gitu loh. Ya udah gue keluarin dulu gitu, sampai akhirnya ya berlatih aja sih gitu, jadi kebiasa. Gitu. Oke. Thank you, Bang Randy atas masukannya. Nah, kalau Mr. Wills, Yes. kalau ada nggak masukan nih untuk orang-orang yang emang berkarya di radio atau di podcast, terutama untuk yang sekarang-sekarang sih. Nah, radio atau podcast nih mending ke radio atau podcast? Gue kalau sekarang ya. Iya, sekarang. Podcast aja. Podcast aja. Podcast aja. Radio. Ya. Jangankan nge-hire orang baru, orang mempertahankan yang lama aja udah struggle. Oke. Gitu. Walaupun podcast tuh jatuhnya emang semi gambling ya, dalam arti kita belum tahu tuh ntar podcast kan yang gede-gede udah ada beberapa ya. Artinya yang baru-baru tuh ya udah perangnya dulu lah gitu istilahnya, lu berjuangnya dulu. Paling itu konsisten. Podcast itu paling enak dilakuin sama orang-orang yang udah setongkrongan sama lu, jadi lu udah sama-sama ngerti tektokannya gimana, dia mau bercanda apa lu udah tahu, lu bakal ngarahinnya bakal gimana gitu sih. Terus kalau di podcast paling bagi-bagi role. Oke. Oh, itu juga penting tuh ya. Penting bagi-bagi role. Kita misalnya podcast bertiga misalnya. Kita harus misalnya ada satu yang dia lebih lucu dari kita harus rela. Dia lebih lucu dari kita, ya udah gitu. Berarti kita harus ambil role lain, misalnya ada si lucunya, ada si informatifnya, ada si kesetnya bahkan gitu kan. Jadi keset ya nggak apa-apa, tapi bertiga berempat itu role-nya keisi semua gitu. Itu sih kalau yang bisa gue bilang dari podcast ya. Oke. Gitu. Berarti mending podcast. Podcast aja. Untuk saat ini. Lagi menyenangkan lah. Lagi menyenangkan. Apalagi bener ketemu orang-orang sefrekuensi. Iya. Tinggal direkam doang ya. Udah. Oke. Yes. Sisanya serahkan pada nasib. Oke, terima kasih. Thank you Mr. Wills dan juga juga Bung Randy hari ini sudah mampir ke Ulti. Yes. Ya, aku mau closing dulu ya, nggak apa ya. Oke, silakan. Ya, that was it. Ultimate kita akhirnya bisa ngobrol bareng. Itu sebutannya apa nih? Berdua, nggak ada ya? Ya udah gue sebut Dynamic Duo aja nggak apa ya? Iya udah. Ya udah. Dynamic Duo ya, Mr. Wills dan juga Bang Randy. Terima kasih Ultimate sudah nonton sampai detik ini dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.